Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiatun Hasanah. Saya dari kelas B sore semester 7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kesalahan berbahasa, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Baiklah, langsung saja. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Sintaksis adalah cabang linguistik tentang susunan kalimat dan bagian-bagiannya atau ilmu tata kalimat. Jadi, kesalahan berbahasa tataran sintaksis adalah kesalahan berbahasa dalam susunan kalimat atau bagian-bagiannya. Kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis dibagi menjadi dua, kesalahan dalam bidang prasa dan kesalahan dalam bidang kalimat. Baiklah, kesalahan dalam bidang prasa. Yang pertama, adanya pengaruh bahasa daerah. Situasi kedewibahasaan yang ada di Indonesia menimbulkan pengaruh yang besar dalam pemakaian bahasa. Ada kecenderungan bahasa pertama adalah bahasa daerah dan bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua bagi rakyat Indonesia, sehingga sering ditemukan kesalahan berbahasa karena pengaruh bahasa daerah. Contohnya, bentuk tidak baku, Bapak mau pergi kemana? Pergi kemana adalah bahasa Melayu yang biasanya digunakan oleh masyarakat Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika masyarakat Melayu bertutur, pengaruh bahasa daerah itu terbawa. Bentuk baku untuk kalimat tersebut yaitu Bapak mau pergi kemana. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan preposisi yang tidak tepat. Sering dijumpai preposisi atau kata depan tertentu dalam bahasa preposisional yang tidak tepat. Hal ini biasanya terjadi pada prasa yang menyatakan tempat, waktu, dan tujuan. Contohnya, bentuk tidak baku, di hari bahagia ini aku persembahkan sebuah lagu untukmu. Bentuk baku yang tepat adalah pada hari bahagia ini aku persembahkan sebuah lagu untukmu. Jadi, kesalahan berbahasa yang sering juga terjadi karena preposisi yang tidak tepat. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan unsur yang berlebihan. Sering dijumpai pemakaian kata-kata yang mengandung makna yang sama atau bersinonim digunakan sekaligus dalam sebuah kalimat. Contohnya, bentuk tidak baku, sosialisasi ini dimaksudkan agar supaya ada interaksi antar peserta. Agar dan supaya memiliki makna yang sama, sehingga apabila kedua kata tersebut disatukan dalam satu kalimat, itu akan terjadi penggunaan unsur yang berlebihan, sehingga bentuk baku yang tepat adalah sosialisasi ini dimaksudkan agar ada interaksi antar peserta, atau bisa juga sosialisasi ini dimaksudkan supaya ada interaksi antar peserta. Selanjutnya yang keempat yaitu susunan kata yang tidak tepat. Salah satu akibat pengaruh bahasa asing adalah kesalahan dalam susunan kata. Contohnya, bentuk tidak baku, kamu sudah terima paket itu. Bentuk baku yang tepat adalah sudah kamu terima paket itu. Selanjutnya yang kelima adalah penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan. Bentuk superlatif adalah suatu bentuk yang mengandung arti paling dalam suatu perbandingan yang dapat dihasilkan dengan suatu adjektiva ditambah dengan adverbial amat, sangat, sekali, atau paling. Jika ada dua adverbia digunakan sekaligus dalam menjelaskan adjektiva pada sebuah kalimat, terjadilah bentuk superlatif yang berlebihan. Contohnya, bentuk tidak baku, liburan kemarin sangat menyenangkan sekali. Menyenangkan dan sekali itu adalah bentuk superlatif yang berlebihan.
bentuk baku yang tepat adalah liburan kemarin sangat menyenangkan atau liburan itu menyenangkan sekali. Yang keenam adalah penjamakan yang ganda. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, kadang-kadang orang salah menggunakan bentuk jamak dalam bahasa Indonesia, sehingga terjadi bentuk yang rancu atau kacau. Contohnya, bentuk tidak baku, banyak buku-buku yang baru diterbitkan. Banyak dan buku-buku itu merupakan penjamakan yang ganda. Banyak itu jamak, buku-buku juga jamak. Jadi, bentuk baku yang tepat yaitu banyak buku yang baru diterbitkan. Dan kesalahan berbahasa yang ketujuh yaitu penggunaan bentuk resiprokal yang salah. Bentuk resiprokal adalah bentuk bahasa yang mengandung arti berbalasan. Bentuk resiprokal dapat dihasilkan dengan cara menggunakan kata saling atau dengan kata ulang berimbuhan. Akan tetapi, jika ada bentuk yang berarti berbalasan itu dengan cara pengulangan kata sekaligus dengan penggunaan kata saling, akan terjadilah bentuk resiprokal yang salah. Contohnya, bentuk tidak baku, dalam pertemuan itu para mahasiswa dapat saling tukar-menukar informasi. Dan bentuk baku yang tepat untuk kalimat tersebut yaitu dalam pertemuan itu para mahasiswa dapat saling menukar informasi, atau dalam pertemuan itu para mahasiswa dapat tukar-menukar informasi. Baiklah, selanjutnya kesalahan dalam bidang kalimat. Yang pertama, kalimat tidak bersubjek. Itu berarti dalam sebuah kalimat tidak memiliki subjek. Contohnya, bentuk tidak baku, di Solo minggu depan akan mengadakan pameran pembangunan. Bentuk bakunya yaitu di Solo minggu depan akan diadakan pameran pembangunan. Yang kedua yaitu kalimat tidak berpredikat. Itu berarti dalam sebuah kalimat tidak memiliki predikat. Contohnya seperti yang ada pada layar. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat tidak bersubjek dan tidak berpredikat atau kalimat buntu. Contohnya yaitu, nenek itu menatapku aneh serta sulit dimengerti. Bentuk baku yang tepat yaitu nenek itu menatapku aneh serta sulit dimengerti. Bentuk yang keempat yaitu penggandaan subjek. Contohnya, bentuk tidak baku, novel itu saya sudah membacanya. Bentuk baku yang tepat yaitu novel itu sudah saya baca. Bentuk yang kelima yaitu antara predikat dan objek yang tersisipi. Contohnya, pada bentuk tidak baku, kami mengharap atas kehadiran saudara tepat pada waktunya. Sedangkan bentuk bakunya yaitu kami mengharap kehadiran saudara tepat pada waktunya. Kemudian yang keenam, kalimat yang tidak logis atau kalimat yang tidak masuk akal. Contohnya pada bentuk tidak baku, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan acara ini. Bentuk baku yang tepat yaitu untuk menghemat waktu kita lanjutkan acara ini. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kalimat yang ambiguitas atau kalimat yang meragukan. Bentuk tidak baku, contohnya yaitu mobil guru yang baru mahal harganya. Yang baru ini yaitu kalimat yang membuat ambiguitas. Bentuk baku yang sesuai yaitu mobil yang baru kepunyaan guru mahal harganya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu penghilangan konjungsi. Contohnya pada bentuk tidak baku, melihat laporan Anda saya sangat kecewa. Bentuk baku yang tepat yaitu dengan adanya kata konjungsi setelah. Yang kesembilan yaitu penggunaan konjungsi yang berlebihan. Penggunaan konjungsi yang berlebihan pada bentuk tidak baku, meskipun hukuman sangat berat tetapi tampaknya pencuri itu tidak gentar. Bentuk baku yang tepat yaitu meskipun hukuman sangat berat, tampaknya pencuri itu tidak gentar. Kemudian yang ke-10 yaitu urutan yang tidak paralel. Contohnya, bentuk tidak baku, harga BBM dibekukan atau kenaikan secara luas. Bentuk baku yang tepat yaitu harga BBM dibekukan atau dinaikkan secara luas. Bentuk yang ke-11 yaitu penggunaan istilah asing.
Bentuk tidak bakunya yaitu cover makalah harus diperhatikan kembali. Bentuk baku yang tepat yaitu sampul makalah harus diperhatikan kembali. Dan bentuk kesalahan yang ke-12 yaitu penggunaan kata tanya yang tidak perlu. Contohnya, Rina mencari di mana tempat buku yang dipinjamnya. Bentuk baku yang tepat yaitu Rina mencari di mana buku yang dipinjamnya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.